Salam jumpa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi pada pertemuan kelima Enterprise Arsitektur seri daring. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia. Baik, pada pertemuan kuliah kelima kali ini kita akan membahas cara mengisi baris kedua pada kerangka kerja atau frameworknya Zaman ya. Berarti kan di baris kedua adalah rancangan dari owner. Berarti kan kita menerjemahkan rancangan atau rencananya planner ya. Jadi sudut pandang owner seperti apa nih? Kan gitu jadinya ya. Dan tolong diingat bahwa pada baris kedua, ketiga, dan keempat penjabaran rancangan atau rencana ini menggunakan grafis ya, gambar-gambar. Oke, kita mulai penterjemahan. Pada kali ini kita hanya akan membahas yang what ya, aspek what dari si planner, bagaimana terjemahannya oleh si owner ya, what-nya ya. Jadi kolom pertama. Ya, ini kita kembali ke pola sebelumnya, bahwa berarti untuk baris pertama kita sudah penuhi ya. Dimana kita sudah bahas di video keempat sebelumnya tentang untuk what, how, where, who, when, dan why ya. Jadi baris pertama kita sudah penuhi. Sekarang kita coba untuk mengisi di baris kedua. Ya, jadi kita awali dengan aspek what ya. Aspek what menurut rancangan owner ya. Nah, berarti kan dia tetap merujuk pada apa yang disampaikan oleh seorang planner. Baik, kita akan mencoba untuk menjabarkan rencana owner berdasarkan rancangan atau rencana dari planner. Untuk owner itu sendiri yaitu konsep bisnis dan bersifat konseptual ya, dimana termasuk di dalamnya nanti ada entitas-entitas, proses, dan interaksi yang terjadi. Dan ingat, dijabarkan dalam bentuk grafis ya, tidak seperti pada planner yang sifatnya teks ya. Sementara pada owner, desainer, builder semuanya menjabarkan rencananya dalam bentuk gambar-gambar atau grafis ya. Untuk mengingatkan kembali pada video pertemuan 4 sebelumnya, ini planner sudah menetapkan what-nya adalah bahwa untuk membangun toko online ini setidaknya dibutuhkan harus ada media transaksinya, itu berupa website ya, situs tokonya. Kemudian semua data konsumen harus terekam ya. Semua transaksi pun harus terekam, transaksi pemesanan harus terekam ya. Dan harus ada stok barang, informasi stok barangnya. Kemudian harus ada naskah kerjasama MOU-nya ya, Memorandum of Understanding dengan provider jaringan nasional. Karena kita akan difasilitasi juga oleh jaringan yang ada secara nasional ya. Kemudian harus ada MOU dengan Bank Nasional karena pembayaran bisa melalui bank nantinya. Dan yang pastinya harus ada pegawai, harus ada laporan keuangan, ada komputer yang digunakan, dan tentu ada software pengaman jaringan berlisensi ya. Ini menurut planner yang harus ada. Kemudian selanjutnya kita mulai dengan menerjemahkan yang diinginkan planner tersebut oleh si owner ya. Oke, cara mengkonversinya adalah apa yang disebutkan oleh planner tadi kita jadikan sebagai entitas-entitas ya. Biasanya entitas dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, misalnya website kita kotakin entitas konsumen, entitas pemesanan, entitas stok barang, entitas MOU provider, entitas MOU bank, dan seterusnya. Nah, kita sudah dapatkan 10 entitas sesuai dengan materi yang disampaikan oleh planner tadi ya. Kemudian kita coba relasikan masing-masing entitas ini, relasinya seperti apa. Dan tolong diingat bahwa dalam merelasikan kita pastikan kata yang tepat untuk relasi dari antar entitas tersebut ya. Oke, jangan lupa bahwa relasinya biasa kata dasar. Jadi bukan pakai awalan me atau awalan pe gitu ya, tapi semuanya kata dasar. Kemudian kita cocokkan apakah cocok, pas ya. Cocok artinya di sini adalah bisa dibaca, cocok, enak didengarnya kalau kita baca dari entitas kiri ke kanan ataupun sebaliknya dari entitas kanan ke kiri. Ya. Itu kira-kira salah satu kriteria untuk menetapkan kata dasar sebagai relasi antar entitas ya. Oke, kita coba misalnya aja adalah entitas website di sini ya. Kemudian kita hubungkan dengan entitas konsumen. Kira-kira relasinya pakai relasi apa? Mungkin pakai kata dasar pakai misalnya. Ya. Dan kita baca dari kiri ke kanan, konsumen memakai website ya.
Dari kanan ke kiri, website dipakai konsumen. Oke, cukup bisa, enak juga didengar ya, dibaca ya. Coba kalau kita pakai kata guna misalnya, konsumen menggunakan website, website digunakan oleh konsumen. Mantap juga ini ya. Atau dengan kata yang lain misalnya kelola, berarti konsumen mengelola website, atau kebalikan, website dikelola oleh konsumen. Ini juga cocok ya. Nah, oke, misalnya aja kita gunakan kata kelola lah untuk sementara, relasinya adalah kata kelola. Coba yang lain misalnya dengan komputer ya. Nah, kita pakai kelola langsung, misalnya website dikelola komputer, komputer mengelola website. Cocok nggak tuh ya? Ya, kita lihat nanti ya. Kita anggap untuk sementara cocok dulu. Kita coba lagi dengan pegawai misalnya. Pegawai mengelola komputer, komputer dikelola oleh pegawai. Wah, enak juga nih ya. Kemudian kita laporan keuangan misalnya. Pegawai mengelola laporan keuangan dikelola pegawai. Ini juga cocok ya, cuma apakah sudah pas relasinya nih ya karena laporan keuangan harusnya kan pakai komputer nih. Jadi tidak langsung dengan entitas pegawai ya. Coba kita rubah entitas laporan keuangannya, kita hubungkan saja dengan komputer misalnya. Ya, jadi pengelolaannya dengan komputer. Komputer mengelola laporan keuangan dikelola komputer itu sendiri dikelola oleh pegawai mengelola komputer. Nah, akan agak nyambung nih ya. Tentu harusnya pegawai dengan laporan keuangan perlu direlasikan nggak itu ya. Oke, kira-kira seperti itu dalam kita menetapkan ini, seperti puzzle aja ya. Jadi perlu kecerdasan, perlu strategi ya di dalam menghubungkan antar entitas ini ya. Ini adalah uraian what dari seorang owner ya. Seperti ini gambarnya, mirip dengan entity relationship diagram ya. Nah, cuma mungkin tidak pakai cardinality aja. Cukup kita relasikan dengan kata dasar. Yang penting enak dibaca. Jelas ya? Ini saya rasa paham ya. Karena saudara semua sudah terbiasa dengan entity relationship diagram. Sekarang kita hanya separuhnya saja merelasikan antar entitas ya. Lengkapnya kira-kira setelah saya utak-atik ya, kayak puzzle gitu, saya hasilkan aja kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan enak dibaca menurut saudara. What daripada owner. Ini hasil akhir ya, saya akhir biar cepat. Jadi konsumen mengelola pemesanan dikelola oleh konsumen ya. Pemesanan itu sendiri. Jadi konsumen dengan website tidak langsung, kalau tadi langsung ya. Sekarang saya anggap tidak langsung, ada pemesanan dulu di sini. Bahwa konsumen berhubungan dengan website gara-gara ada pemesanan ya kan, kira-kira gitu ya. Website dengan pegawai tetap seperti tadi ya, juga mengelola MOU bank. Jadi pegawai ini mengelola komputer juga mengelola website kan gitu ya. Jadi ini memang perlu strategi di dalam menetapkan relasi antar entitasnya ya. Ini wajib saudara pikirin ya, jangan malas-malas ya. Kepantasan logiknya harus pas. Laporan keuangan oleh pegawai dikelola lewat komputer, stok barang juga begitu. Kemudian software pengamanan juga harus ada di komputer, harus juga di website kan gitu kira-kira ya. Wah, ini canggih juga nih, cuma kebetulan aja, ini kebetulan ya. Jadi artinya bahwa kata kelola untuk sementara cocok sebagai relasi daripada rancangan owner ini. Tapi ini hanya kebetulan, tolong ini hanya kebetulan ya. Artinya bahwa hanya ada satu relasi kelola saja pada rancangan tersebut, artinya bahwa relasi tidak harus dengan kata kelola tadi ya, saya katakan. Ini kebetulan aja tadi, pakai kelola cocok dan pas ya. Setiap rancangan, dan juga tidak harus satu kata relasi aja dalam sebuah rancangan owner, tidak hanya satu kata relasi saja. Ini kebetulan juga tadi cocok juga dengan satu kata kelola, semuanya berlaku pas ya. Tapi bisa aja suatu saat kita gunakan relasi yang berbeda-beda, misalnya seperti ini. Mahasiswa dibimbing dosen membimbing mahasiswa meminjam buku dipinjam mahasiswa kan gitu ya. Jadi dalam satu relasi entitas ini ada beberapa relasi berbeda ya, ada bimbing, ada pinjam. Itu memungkinkan ya. Cara kita menjabarkan rancangan atau rencana dari planner untuk aspek what-nya oleh owner ya. Begitu kira-kira. Selanjutnya kita akan terjemahkan oleh desainer ya.
Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.